Salah satu hak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah menghususkan baginya solawat, dan Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya pada surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada hambanya tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisinya, di mana para malaikat sekalipun bersolawat untuknya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada makhluk yang di bumi untuk bersolawat kepadanya. Perintah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah itu tidak mengenal waktu. Artinya, kapanpun waktunya kita disuruh untuk memperbanyak solawat kepadanya. Hanya saja ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada beliau. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah sebelum berdoa. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Fadhalah bin Abid. Beliau berkata bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan seorang laki-laki berdoa dalam solatnya, tetapi dia tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lain. Kata Nabi, bila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang dia inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah SAW bersabda, doa itu terhalang hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi SAW. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kemudian yang kedua, waktu yang sangat dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi SAW itu adalah ketika menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Hal ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan At-Tirmizi. Kemudian yang ketiga, waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah itu adalah pada hari Jumat. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling abdul itu adalah hari Jumat, maka perbanyaklah solawat untukku pada hari itu, karena solawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Kemudian yang keempat, waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada beliau adalah setelah selesai azan. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar orang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan bersolawatlah untukku, karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.